Alhamdulillahirabbil alamin. Sua lagi kita bersama Kang Dewo dan Kang Sarip dalam acara Sarwo Sae. Kang Sarip lan Kang Dewo pengen uripe sae. Amin. Ya, kita bersyukur masih diberikan kesehatan secara periodik rutin. Sebelum kita ngobrol ini juga secara reguler Mayangkara Group mengadakan swab untuk kita termasuk. Alhamdulillah hari ini hasilnya negatif. Nah, kita ngobrol soal ini. Apa? Headline pemberitaan di Patria FM sama Perkasa FM ini kebetulan belakangan ini ada salah satu atau salah dua ya. Yang pertama tentang Partai Demokrat, diawali dengan AHY menyampaikan ada rencana kudeta partai sehingga memicu kemarahan beberapa pihak. Dan sampai sekarang malah belum ada pengen masih KLB ada, masih bersih ada. tegang ya. Terus headline yang lain kita tidak membahas tentang pemberitaan itu. Headline yang lain adalah tentang Presiden Jokowi yang menaikkan Perpres investasi miras di Indonesia. Itu juga memicu amarah dari beberapa tokoh termasuk ulama ya. Dan akhirnya Jokowi mencabut tentang aturan investasi miras itu. Nah, kita mau membicarakan tentang di dua headline news ini adalah yang marah, tentang marahnya. Bicara soal marah atau amarah, saya mengutip dari website HelloDoc. Itu dilansir dari Harvard Health Publishing. Marah itu bisa positif, bisa negatif. Negatif kan? Bisa berdampak negatif, bisa berdampak sehat. Marah sehat ada berarti. Ya, itu. Ya. Ini ya saya baru tahu nih akhirnya. Nah, yang pertama negatifnya dulu Kang. Ya. Negatifnya kalau orang marah, satu meningkatkan risiko jantung, dua meningkatkan risiko stroke. Nah, yang ketiga ini menarik, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Imun kita akan drop, melemah. Yang keempat menambah kecemasan, yang kelima memicu depresi, dan yang keenam menarik lagi. Apa? Itu bisa mengganggu bahkan bisa sampai merusak paru-paru. Marah nang paru-paru. Jadi nomor 3 sama nomor 6 tadi kekebalan turun, paru-paru bisa terganggu. Ini kan korelasinya sekarang ini sangat dekat dengan COVID-19, itu dua-duanya diserang. Ya, warning ini. Warning. Nah, itu yang negatif. Yang sehat sekarang, marah yang sehat itu ya dikomunikasikan dengan niatan. Jadi kita marah, tapi dikomunikasikan dengan niatan berfokus pada mencari solusi terbaik. Ini terjadi pada kasusnya Presiden Jokowi yang menaikkan. Para ulama marah, tapi mengkomunikasikan dengan niatan baik agar moral bangsa ini tidak rusak, ya kan? Akhirnya kan fokusnya pada solusi. Solusinya piye? Ya sudah dicabut. Ada solusi yang rekonstruktif, betul. Membangun begitu ya. Nah, kalau yang negatif tadi macam-macam ya, atau marah yang tidak sehat itu, ada kan orang marah itu ditahan. Kalau ditahan itu seperti bola salju. Makin lama makin membesar. Yang dimaksud membesar itu membuahkan di dalam hati yang jenengan selalu sampaikan penyakit hati itu, salah satunya adalah dendam. Nah, dendam itu kalau meledak bisa diverbalkan lewat kata-kata, bisa lewat tulisan yang sosmed memaki-maki, menghujat, atau bahkan bisa lewat perbuatan dengan anarki. Bahaya itu ya. Bahaya. Ada bom waktu berarti marah itu. Kang Sari pernah marah orang? Awede wong biasa, kita orang awam tahu lah kan, pernah lah. Ya karena marah sendiri, nafsu marah ya, nafsu amarah itu memang menjadi challenge, apa istilahnya? Tantangan kita untuk mengendalikan. Bahkan Kanjeng Nabi itu sering banyak ujian tentang ujian kemarahan. Yang memicu kemarahan beliau. Memicu kemarahannya. Salah satunya. Suatu saat jalan-jalan sama sahabat Anas, tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang Badui menarik serbannya, kemudian begal. Rasul, minta uangnya. Kasarannya ngono. Oh iya. Apa yang terjadi? Mungkin kita atau para sahabat marah, tapi apa yang terjadi? Rasul dengan sangat lembut
menghadapi orang Badui tadi dengan udah kasihkan Sorbannya. Bukan, hartanya. Oh, hartanya. Jadi kebetulan waktu itu iring-iringan Kanjeng Nabi ada harta, ada barang, gitu, ada uang juga. Jadi serahkan. Bahkan nyerahkannya piro butuhmu, kebutuhanmu berapa, ambil. Ini kan berarti ada kekuatan bagaimana mengendalikan nafsu itu. Sebenarnya secara alami sama-sama manusianya, kita sama Rasul, kemungkinan marah kecil di hati itu ada. Tetapi beliau mampu memiliki kemampuan kecerdasan untuk mengendalikan tadi. Luar biasa, karena figur yang menjadi uswah hasanah untuk kita. Artinya bahwa kalau kita marah, kita harus bisa mengendalikan. Cara mengendalikannya kan? Caranya banyak. Kalau kita berdiri, ini tuntunan Kanjeng Nabi. Kalau kita pada saat marah itu berdiri, ya kita cari tempat duduk. Kalau pada saat duduk kita marah, berbaring. Jadi emosinya biar turun begitu. Ada kalimah atau ucapan yang itu diajarkan Kanjeng Nabi. Ketika ini ucapan atau ungkapan ini disampaikan, kita ucapkan, maka nafsu amarah ini akan hilang. Apa itu? Doa ta'awud. Pasti ngerti toh Kang Tio? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Artinya? Saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya? Artinya ketika kita marah, ada peluang setan untuk masuk. Mantap. Masuk menduduki hati kita begitu ya. Pintu masuk dengan marah itu. Berarti kalau dia sudah masuk, akhirnya next berikutnya mengendalikan tingkah laku kita. Timbang dikendalikan setan, mending kita mengendalikan marah, kan gitu ya. Betul, bahaya soalnya. Kalau sudah diremut setan, barak dia. Sembuh. Ya, pelajaran kita kemarin pasti marah itu, nafsu itu akhirnya adalah kerusakan. Ya. Jadi mungkin begini. Karena tadi marah itu adalah pintu masuknya setan. Kalau masuk ke dalam hati kita, maka setan akan pegang kendali kita. Betul. Berarti mending kita saja yang mengendalikan amarah dengan cara membaca ta'awudz. Kalau kita berdiri, marahnya kita duduk. Kalau kita sedang duduk, kita berbaring. Oke, jangan izinkan setan mengendalikan amarah kita, maka kendalikan amarahmu.